Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada'i was sholihin wa jami'il ulama'il amilin al musannifin khususan sahibi hadil kitab Bah Abil Fadl Sunari Ghafarallahu lahum wa satara uyubahum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Wa ammaman lan anapun utawi wa ammama lan anapun utawi perkara kana kang ana apa ma min amri sayyidi saking perkorone Sayyid Maulana Ishaq rupane Maulana Ishaq alladzi kang taqaddama kang wis dadi dhisik apa dzikruhu nuturma wa huwa ta Maulana Ishaq iku akhus Sayyidi Ibrahim dulure Sayyid Ibrahim. Ibrahim itu sing dimaksud nang kene berarti Ibrahim Asmara Kondi ya. Maulana Ishaq. Fa innahu mongko temusne Maulana Ishaq iku lamma balagha. Iku fa innahu mongko temusne Maulana Ishaq iku lamma balagha ing dalam semangsane tumeka sapa Maulana Ishaq mablaghur rijali ing nggon tumekane pira-pira wong lanang. Maksudnya ketika sudah tumbuh menjadi dewasa saha mongko berkelana sapa Maulana Ishaq fil ardi ing dalem bumi hatta balagha hingga tumeka sapa Maulana Ishaq ila baladin maring negara yuqalu kang den ucapake apa Pasai itu berarti samudra Pasai. Wa utai Pasai iku min biladi jazirati Sumatera saking negara pulau Sumatera. Faqama mongko netep sapa Maulana Ishaq fihi ing dalem Pasai. Wa wulida lan den lairake lahu kedue Maulana Ishaq. Wa wulida lan den lairake lahu kedue Maulana Ishaq sapa waladani dua anak. Sapa waladani anak loro. Sapa waladani anak loro. Zakarun rupane lanang ismu kang utawi jenenge zakar iku As-Sayyidu Abdul Qadir iku Sayyid Abdul Qadir. Wa unsalan wadon ismu kang utawi jenenge unsa iku saroh. Semua kang utawi jenenge unsa saroh. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang Sayyid Raja Pandhita bin Sayyid Ibrahim Asmara Kondi bin Sayyid Jumadil Kubra atau Jamaluddin Al-Husaini bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abdullah Adomat Khan gitu ya, bin Said Abdullah Adomat Khan. Itu kalau kita temukan nasabnya di
di kitab-kitab nasabnya para habaib itu, misalnya Dhahabul Ashirah dan lain sebagainya, itu akan muncul nasab seperti itu. Walaupun di kitab ini juga Mbah Fadl memunculkan 3 varian nasab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang saudara daripada Maulana Ishaq, saudara daripada Ibrahim Asmoro Kondi. Jadi Ibrahim bin Asmoro Kondi itu bin Maulana Ishaq itu Ibrahim Asmoro Kondi itu bin Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Lah, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini itu punya 3 putra. Kalau dalam kitabnya para habaib gitu, punya 3 putra, yaitu Syekh Ibrahim Asmoro Kondi, kemudian Syekh Barkat Nurul Alam, kemudian Syekh Nurul Alam, kemudian Syekh Barokah. Itu juga dikutip oleh Dr. Al-Ja'fari dalam kitabnya Aulia Usyarqil Ba'id. Itu mengutip seperti itu. Artinya kemudian dari putranya yang bernama Nurul Alam itu kemudian punya putra namanya saya Maulana Ishaq dalam versi yang lain. Jadi artinya Maulana Ishaq dengan Ibrahim Asmoro Kondi itu bukan saudara cer, tapi saudara misan. Jadi punya saudara misan. Itu kalau dalam versi yang lain. Dalam kitab Aulia Usyarqil Ba'id itu seperti itu. Nah, ketika sudah menginjak dewasa, Maulana Ishaq ini juga kemudian melakukan perjalanan ke sampailah ke daerah Pasai di daerah Sumatera ya. Sampailah di negeri Pasai di daerah Sumatera. Kemudian menetap di sana serta menikah dan punya putra 2, yaitu Sayyid Abdul Qadir pertama, yang kedua berputri namanya Sayyidah Saroh. Nah, kalau di sini versi yang ditampilkan oleh Mbah Fadl itu Ibrahim Asmoro Kondi itu merupakan saudara daripada Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Tapi dalam versi yang lain itu saudara, cuman bukan saudara cer, tapi saudara misan ya. Saudara misan yang kemudian melakukan perjalanan sampai di negeri Pasai. Sumasafaro nuli lelungan sapa Sayyidu Maulana Ishaq, Sayyid Maulana Ishaq. Ila jazirati Jawa maring Pulau Jawa. Wataroka lan ninggal sapa Maulana Ishaq waladaihi ing putra lorone Maulana Ishaq. Jadi waladaihi ing putra lorone Maulana Ishaq.
Sapa mau Sayyid Abdul Qadir karo Sayyidah Sarah. Inda ummiha ing dalem sandinge ibuke Inda ummihima ing dalem sandinge ibuke karone Abdul Qadir lan Sarah. Idkana krana ana sapa karone Abdul Qadir lan Sarah iku sawira ini cilik karone. Iku cilik karone. Faroqiba mongko nunggang numpak sapa Maulana Ishaq safinatan ing prau lirajulin kedue wong lanang min ahli Gresik saking penduduk Gresik. Min ahli Gresik saking penduduk Gresik. Fasarat mongko lumaku as-safinatu apa prau fil bahri ing dalam segara birihin kelawan angin thayyibin kang bagus thayyibatin kang bagus hatta wasolat hingga tumeka apa safinah ilang Gresik maring kota Gresik. Patola mongko muncul sapa Maulana Ishaq ilal birri maring daratan wa aqamalan jumeneng netep sapa Maulana Ishaq gunaka ing dalam kono-kono panggonan muddatan ing dalam mangsa summa dzahaba ya summa dzahaba nuli budalan sapa Maulana Ishaq ila Surabaya maring Surabaya. Ila Surabaya maring Surabaya. Atakhala lan mlebu sapa Maulana Ishaq ila qaryati Ngampel maring daerah Ampel, desa Ngampel waktal asri ing dalem waktu asar. Sadafa lan manceri utawa beneri apa dukhuluhu mlebune Maulana Ishaq fiha ing dalem Ampel anna Sayyidata Rahmat temen setune Sayyid Rahmat iku yusolli salat sapa Sayyid Rahmat ya iku yusolli salat sapa Sayyid Rahmat fil masjidi ing dalem masjid imaman halih ngimami wayak tadilan makmum bihi kelawan Sayyid Rahmat sapa salah satu rijalin telu pira-pira wong lanang. Abu Hurairah rupane Abu Hurairah Waki Wirajaya lan Ki Wirajaya lan Waki Bangkuning lan Ki Bangkuning. Ini Wirajaya atau Wiraraja? Soalnya yang kemarin itu Wiraraja ya. Oh ya benar Wiraraja. Wirajaya. Kalau di sini Wirajaya. Jadi prajurit Majapahit. Fantadzara mongko ngenteni hu ing Sayyid Rahmat sapa Maulana Ishaq kharijal masjidi ing dalem jabone masjid. Falam masallama mongko ing dalem sumangsane salam ta Sayyidatu Rahmat sapa Sayyid Rahmat min salatihi saking salate Sayyid Rahmat salama mongko uluk salam alaihi ngatasé Sayyid Rahmat sapa Maulana Ishaq Maulana Ishaq.
Faradda mongko jawabi alaihi ing atase Maulana Ishaq sapa Faradda mongko jawabi sapa Said Rahmat alaihi ing atase Maulana Ishaq. Summa tasa'ala nuli takon-takonan sapa karone Said Rahmat lan Maulana Ishaq. Wa anismi abai lan saking pira-pira jenenge pira-pira bapake karone Sayyid Rahmat. Wah di mau fa'arofa mongko ngawruhi as-Sayyidur Rahmat sapa Sayyid Rahmat anna Maulana Ishaq ing temesne Maulana Ishaq iku akhu abihi dulure bapake Maulana Ishaq. Faqala mongko dawuh sapa Maulana Ishaq inna kata menstune sira idan dumadaan iku waladi anak ingsun li anna abaka krana temene bapak ira iku akhi dulur ingsun. Sumakala nuli jawabi lahu maring Maulana Haq sapa as-Sayyidatur Rahmat Sayyid Rahmat as-Sayyidur Rahmat innahu temene kelakuan iku lam tujad ora den temu fi jazirati ing dalam ikilah jazirah muslimun sapa wong Islam illa ana kejaba ingsun wa akhi lan dulur ingsun as-Sayyidu Raja Pandhita rupane Sayyid Raja Pandhita wa sahibai Abu Hurairah wa sahibilan kanca ingsun Abu Hurairah ta rupane Abu Hurairah. Panah numangka utawi kita iku awwalu muslimin kawitane wong Islam fi jazirati Jawa ing dalem pulau Jawa. Jadi ketika itu kemudian setelah menetap di Pasai setelah menetap di Pasai, Maulana Ishaq kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa, sampailah kemudian di daerah Gresik. Ketika sampai di Gresik, kemudian melanjutkan perjalanan ke Surabaya, tepatnya ke Ampel. Ketika sampai di Ampel, pas waktu asar, dadak ono wong sholat, dinteni, terus akhirnya jagongan. Dari situ ternyata Sayyid Rahmat itu ternyata ponakane dhewe. Mergo dalam versi ini Maulana Ishaq itu adalah saudara daripada Ibrahim Asmorokondi. Ibrahim Asmorokondi iku bapake Mbah Ampel. Berarti pernahe Pak Le. Dalam versi yang lain, misalkan Dr. Bashar Al-Ja'fari menyatakan bahwasanya Maulana Ishaq iku dulure Sunan Ampel. Itu kalau Ibrahim Al-Ja'fari mengatakan dulure Sunan Ampel. Jadi orang keliru aku mau ya kalau tadi mengatakan bin Nurul Alam bukan. Jadi kalau dalam versi ini Maulana Ishaq iku Said Jumadil Jamal Husain iku duwe putra telu, Ibrahim Asmorokondi. Kemudian Ibrahim Asmorokondi iku duwe putra Sayyid Rahmat, Raden Rahmat. Ini hampir sama dengan versi yang disampaikan oleh Mbah Fadl di versi yang nomor berapa ini? Versi 3 versi pertama ya, versi pertama. Jadi Maulana Ishaq iku dulure putrane Said Ibrahim Asmorokondi. Dalam versi yang pertama Mbah Fadl mengatakan Maulana Ishaq iku dulure Ibrahim Asmorokondi, tapi versi kedua Maulana Ishaq itu anake Ibrahim Asmorokondi. Yang kedua ini yang kayaknya yang sama dengan pendapatnya Dr. Bashar Al-Ja'fari, karena Maulana Ishaq itu saudara daripada Ali Rahmatullah atau Sunan
Sunan Ampel yang menikah dengan Nyi Ageng Manila, anaknya Bupati Tuban mengenai ya, atau kemarin di Dewi Condro, kemarin Dewi Condrowati. Di Dewi Condrowati yang merupakan putri dari Aryo Tejo. Nah, Maulana Ishaq ini kemudian melakukan perjalanan ke Jawa sampai itu. Itu dua versi yang muncul. Jadi kalau versi Mbah Fadl mengatakan Maulana Ishaq itu adalah paman daripada Ibrahim Asmoro, saudara dari Ibrahim Asmoro Konti, otomatis paman dari Sunan Ampel. Kalau versi kedua, Dr. Basar Al-Ja'fari mengatakan bahwasanya Ibrahim Asmoro Konti itu punya putra namanya Ali Rahmatullah, juga punya putra. Ali Rahmatullah itu punya saudara yang bernama Ishaq. Yang Ishaq itu kemudian menetap di daerah Pasai, Sumatera. Nah, sing anake pamane loro iku mau, yaitu Nurul Alam karo Barakat Alam, itu ada yang bernama Malik Ibrahim, ada yang bernama Abdullah. Nah, Malik Ibrahim ini menetap di daerah Gresik. Nah, kalau Malik Ibrahim itu putra itu berarti ada kemungkinan Maulana Malik Ibrahim itu adalah saudara misan daripada Sunan Ampel. Karena Maulana Malik Ibrahim itu putra daripada saudaranya Ibrahim Asmoro Konti. Kok kadang salah paham ya, kadang dicampur-campur antara Ibrahim Asmoro Konti karo Maulana Malik Ibrahim, padahal mereka itu dua sosok yang berbeda. Ibrahim Asmoro Konti ada di Tuban, kalau Maulana Malik Ibrahim ada di Gresik. Nah, itu yang jadi ada dua versi. Lah, kalau mengikuti versi ini berarti Mbah Ampel itu adalah keponakan dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq nanti punya putra namanya Raden Ainul Yakin atau Raden Paku. Maka Raden Paku dan Ibrahim Sunan Ampel pernahnya adalah misanan. Karena kalau versi ini Maulana Ishaq itu Pak Lek, berarti adik misan. Tapi kalau menggunakan versi yang lain, Raden Paku, kalau misalnya Dr. Jafar Al-Ja'fari, versi Dr. Bashar Al-Ja'fari, berarti Maulana Ishaq itu Raden Paku itu adalah ponaan daripada Sunan Ampel, karena abahnya Maulana Ishaq itu merupakan saudaranya Mbah Ampel, yaitu sama-sama putra daripada Sayyid Ibrahim Asmoro Konti, atau yang di sini di kitab ini sama dengan silsilah yang versi kedua yang disampaikan oleh Mbah Fadl. Nah, itu. Nah, setelah jagongan dengan itu dan tahu bahwasannya sing ning kono itu adalah keponakan sendiri. Jadi keponakan sendiri. Maka setelah itu Sunan Ampel juga matur, kula niki orang pertama yang muslim di Pulau Jawa. Ini kemarin saya sudah bahas ya, kalau ini ternyata menurut saya ini kurang pas statement ini. Awal muslimin di Jawa ini tidak pas. Kenapa? Karena sebelum Wali Songo itu bahkan Bae Raden Rahmat pun sudah pernah mengunjungi Majapahit, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Husaini sudah pernah mengunjungi Majapahit, bahkan sampai di daerah Gresik dan sempat bertemu dengan Prabu Kertanegara atau raja terakhir dari Singosari. Bahkan sebelumnya juga ternyata ada makam Fatimah binti Maimun yang ada di Leran Gresik. Ini diperkirakan pada abad ke-12.
abad ke-12 atau abad ke-13, kurang lebihnya seperti itu. Nah ini kurang tepat kalau fanahnu awal muslimin fi jazirati Jawa, karena mbahnya dulu sudah pernah sampai di itu, bahkan meninggal di Tuwajo atau Wajo di Sulawesi mana itu, nggak tahu Sulawesi mana itu, pokoknya daerah Sulawesi ya, daerah Sulawesi. Yang masyhur Syekh Jamaluddin Al-Husaini itu kan makamnya di Troloyo Trowulan Jakarta. Nah ini perlu kita kritisi kalau fanahnu awal muslimin fi jazirati Jawa, karena juga ada Arya Teja, Arya Wiraraja, siapa itu? Arya Teja itu sudah muslim. Kemudian ada Lembu Suro itu juga sudah muslim. Kemudian sudah ada pemukiman di wilayah Troloyo, pemukiman orang Islam, itu juga sudah muslim, dan masih banyak. Nah, ini yang perlu kita kritisi dari apa yang disampaikan oleh Mbah Fadl dengan menggunakan bahasa narasi fanahnu awal muslimin fi jazirati Jawa. Nah, terus bagaimana kelanjutan ceritanya? Faqala mongko dawuh sapa Maulana Ishaq. Samaituka idan sunan maktum. Sama itu nganjenengno sapa ingsun ka ing sira idan dumadaan sunan maktum ing sunan maktum. Wa inna masama itu lan angin pestine jenengi sapa ingsun ka ing sira bisunan kelawan sunan li annaka krana temene sira iku imamun pemimpin muqaddamun kang den dhisikake. Wa sama itu kalan jenengi sapa ingsun ka ing sira bimakdum kelawan makdum li annaka krana temene sira iku tata qaddam. Dadi dhisik sapa sira ahli Jawa bil islami kelawan Islam. Wa jamaah mongko ngumpulake sapa karone Maulana Ishaq lan Said Rahmat annasa ing manusa wa ulama lan gawe wali sapa karone Maulana Ishaq lan itu Maulana Raden Rahmat li isbati hadzal ismi krana netepake ikilah jeneng li Sayyidi Rahmat kedue Sayyid Rahmat. Falam yazal mengko ora gingsir-gingsir as-Sayyidu Rahmat sapa Sayyid Rahmat iku yatu ngundang ngajak sapa Sayyid Rahmat annasa ing manusa ila dinillah maring agama Gusti Allah wa ila ibadati lan maring nyembah Allah hatta ittaba hingga manut hu ing Sayyid Rahmat fil islami ing dalam agama Islam sama jami'u ahli ngampel sekabiane penduduk ngampel wa malan penduduk haulau kang ing dalem wa malan daerah haulau kang ing dalem kiwa tengene ampel wa aktsaru ahli Surabaya akeh-akeh penduduk Surabaya. Wa madzalika la islami jami'u ahli ngampel iku illa bi husni mau'idati kejaba kelawan baguse pituture Sunan Ampel wa hikmati lan bijake Sunan Ampel bidakwati ing dalam dakwah wa husni khulqi lan baguse akhlake Sunan Ampel ma'an nasi ing dalam sertane menungso wa husni mujadalatihim iki sing bener iki ora kok hihi mestine ya wa husni mujadalatihi lan baguse mujadalah debate Sunan Ampel iyahum ing Anas imtithalan krana manut liqauli ta'ala maring dawuh Allah taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan al ayah. Ud'u undang-undango sira Muhammad ila sabili rabbika maring dalane pangeran ira bil hikmati kelawan hikmah bijaksana wal mau'izatil lan pitutur al hasanati kang bagus wajadil lan debato sira hum ing kaum billati kelan perkara ya kang utawi allati iku ahsanul luwih bagus. Al ayatan terusno sira ing ayat.
Wa qaulihi ta'ala lan dawi Allah ta'ala wahfid janahaka lil mu'minin. Wahfid lan ngendekno sira ngasorno sira janahaka ing suwiwi ira utawa iso dimaknani lambung ira lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. Wa qouli ta'ala dawu Allah ta'ala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wa'mur lan perintah sira bil ma'rufi kelawan bagus wanha lan nyegah sira 'anil munkari saking perkara mungkar. Wasbir lan sabar sira 'ala ma ing atase perkara asabaka ngenani apa maka ing sira. Inna dzalika tamuslim mengkono-mengkono mau iku min azmil umuri setengah saking azme pira-pira perintah. Wa kadzalan kaya mungkin Sunan Ampel yang bagi prayoga apa ayakuna yen ta ana sapa aimatul muslimina pira-pira pemimpine wong Islam wa masyayikhuhum lan pira-pira syekh wong Islam ala hadhi tariqati ing atase ikilah metode al-mardiyati kang den ridhoni hatta yakuna hingga ana sapa annasu menungso iku yadkhuluna mlebu sapa annas fi dinillah ing dalam agama Gusti Allah afajan halih berbondong-bondong. Jadi kemudian setelah mengatakan seperti itu oleh Maulana Ishaq dikasih nama jenenge Sunan Makdum. Ini yang memberikan adalah Maulana Ishaq. Jadi Sunan Ampel kemudian dijuluki Sunan Makdum. Sunan mergo pemimpin teko kata sesuhunan. Makdum karena makdum itu kan bentuknya fi'il isim maf'ul, berarti makdumun yang didahulukan. Dikatakan makdum ya mergo pertama kali penduduk Jawa sing mlebu Islam. Lanjutkan versi yang disampaikan Mbah Fadhol bahwasanya siapa itu? Raden Rahmat adalah orang yang pertama kali tidak ada orang Islam selain Raden Rahmat dan saudara-saudaranya. Walaupun itu masih perlu kita kaji dan masih hal-hal yang perlu kita kaji lebih jauh itu karena sebelumnya fakta banyak muncul bahwasanya ternyata telah ada sebelum kedatangan Raden Rahmat. Setelah diganti jeneng, akhirnya bancaan wong-wong diundang kabeh bujunan meresmikan nama Sunan Makdum. Ya, meresmikan nama Sunan Makdum. Kenapa fanahnu awal muslimin fi jazirati Jawa ini dipertanyakan karena kedatangan Sunan Ampel itu lebih dahulu dari kakeknya, juga lebih dulu dari yang lain-lainnya. Sehingga kan ya pertanyaan kalau kemudian beliau merupakan orang yang pertama kali memeluk agama Islam di bumi Jawa, padahal sebelumnya sudah ada. Lah akhirnya Sunan Ampel berdakwah di sekitar daerah Ampel hingga kemudian masyarakat sekitarnya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Bahkan dalam catatan Kepurbakalaan Surabaya, Sunan Ampel ini tercatat sebagai bupati pertama Kabupaten Surabaya. Artinya Sunan Ampel selain sebagai seorang pemimpin spiritual keagamaan, juga sebagai seorang pemimpin politik karena beliau adalah bupati pertama di Surabaya. Nah, metode yang dipakai oleh Sunan Ampel ini termasuk salah satu wali tertua ya, dari Wali Songo loh maksudnya.
dari Wali Songo ini merupakan wali tertua. Ini menggunakan metode yang sampai sekarang masih dipegangi oleh ulama-ulama kita dari Nahdlatul Ulama tentunya, dengan cara yang baik, bi husni mau'idhah wal hikmah, dan tidak gampang nyalah no. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kultural, pendekatan kekeluargaan. Jadi tidak kemudian menggunakan metode perang. Makanya kalau berbicara tentang perkembangan Islam di Indonesia, itu para peneliti juga merasa takjub. Wong Islam itu melebu di Indonesia itu terhitung paling akhir, tapi ternyata paling berhasil. Gitu. Ternyata paling berhasil. Kenapa? Sebelumnya sudah di India. Di India itu dengan menggunakan kerajaan, dan metodenya tidak sama dengan itu. Akhirnya itu pada masa abahnya Said Jamaluddin Al-Husaini, itu juga ternyata tidak berhasil. Artinya India juga masih mayoritas non-muslim. Oleh karena melihat itu, maka kemudian Said Jamaluddin Al-Husaini membuat cetak biru, blueprint perancangan dakwah yang harus dilakukan oleh tim dakwah. Jadi berupa putra-putranya itu, termasuk Raden Rahmat, cucunya ya, bahkan kemudian Maulana Malik, siapa itu, Ibrahim Asmoro Konti. Jadi Songo itu ya yang punya gagasan, ide, dan blueprintnya dakwah itu ya Said Jamaluddin Al-Husaini. Itu seperti itu. Jadi kenapa kemudian para wali songo itu cara dakwahnya itu kultural, asimilatif? Ya karena pendekatannya beliau bukan fikih saklek, tapi lebih ke tasawuf. Terindikasi tasawufnya satariyah. Jadi Sunan Bonang, Raden Paku itu mengguru thariqah satariyah ke Maulana Ishaq. Nah, kalau Maulana Ishaq dan Sunan Ampel itu saudara, ya kurang lebihnya Sunan Ampel juga pengikut thariqah satariyah. Walaupun mungkin nanti ada thariqah akmaliyah yang dianut oleh siapa itu, Syekh Lemah Abang atau Syekh Datuk Abdul Jalil, itu juga itu penganut akmaliyah. Berdasar metode itu diinspirasi sesuai dengan menggunakan dilandasi dari dalil Quran, karena mengikuti perintahnya Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah. Jadi ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah bijaksana dan mau'izatil hasanah, pitutur sing apik. Wajadilhum billati ya ahsan. Kalaupun terjadi perdebatan, maka debatlah dengan cara yang baik, jangan kemudian menggunakan pola kekerasan. Dan ternyata metode Wali Songo ini sangat spektakuler, berhasil mengislamkan 80% dari Jawa. Dulu malah 80% lebih ya. Mungkin karena faktor apa, ini sekitar 80, Indonesia itu menjadi muslimnya 80%. Nah, itu yang terkait itu. Qala dawu sapa asyairu syair. Qala dawu sapa asyairu syair. Mungkin untuk malam ini kita cukupi dulu pembahasan ini. Kita bisa lanjutkan besok, karena
ada sesuatu hal yang saya harus nggak bisa melanjutkan ngaji, mungkin kita ketemu besok. Moga apa yang kita pelajari ini barokah, manfaat, dan bisa menjadi ibrah bagi kita dalam rangka mengajak manusia untuk berbondong-bondong ke jalan Tuhan kita. Amin ya robbal alamin. Kita tutup ngaji malam ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu a'lam bissawab.